Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lukas 6 ayat 15. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Markus 3 ayat 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Dan yang terakhir Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hanya di keempat ayat inilah nama Simon orang Zelot disebutkan di dalam Alkitab. Namanya hanya muncul ketika para penulis kitab Perjanjian Baru menyebutkan seluruh nama murid-murid Yesus. Tidak ada kisah lain dari Simon orang Zelot selain dari keempat ayat itu. Bagaimana ini? Apakah kita sudahi sapaan firman kita? Memang nama Simon hanya ditulis pada saat-saat nama para murid lainnya ditulis. Namun bukan berarti tidak ada kisah yang spesial dari Simon orang Zelot. Meski sangat sedikit informasi tentang Simon orang Zelot, namun kita bisa menemukan makna hanya dari keempat ayat yang tadi kita baca. Bapak, Ibu, dan saudaraku, 3 ayat pertama yang kita baca itu terletak pada kisah penyebutan atau pemanggilan nama-nama para murid. Sedangkan ayat yang terakhir dari Kisah Para Rasul itu adalah kisah tentang para murid yang berkumpul dan menunggu Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Hal ini menunjukkan jikalau Simon orang Zelot itu tetap menjadi murid Yesus dari awal pemanggilannya sampai ketika Yesus naik ke surga. Simon tetap ada bersama kumpulan para murid lainnya. Meski terlihat pasif karena tidak ada kisah khusus tentang dia, tapi karena ia tetap ada sampai setelah Yesus naik ke surga, hal ini menunjukkan kesetiaannya. Lalu apa menariknya? Murid-murid lainnya juga melakukan hal yang sama, bukan? Saudaraku, Simon ini adalah orang Zelot. Banyak penafsir yang meyakini bahwa orang Zelot merupakan kelompok pejuang kemerdekaan bangsa Yahudi dari bangsa Roma. Mereka adalah orang-orang yang melakukan segala cara untuk menjatuhkan bangsa Roma. Kalau memang harus mengorbankan nyawa, mereka berani mengorbankannya. Simon orang Zelot sangat mungkin adalah kelompok para pejuang ini. Jikalau ia adalah pejuang kemerdekaan, maka sangat mungkin juga ia memiliki kekecewaan yang berat sekali ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang disalib. Simon tentu punya harapan dan mimpi yang sangat jelas. Ia sangat berharap bahwa Yesus akan membawa kemenangan kepada bangsa Yahudi. Ia tentu bermimpi kalau Yesus akan ikut berperang melawan Roma dan menjatuhkan mereka. Kemudian Yesus menjadi raja dan bangsa Yahudi pemenangnya. Itu tentu mimpi yang menarik dan super sekali. Orang-orang Zelot sangat meyakini hal itu. Tapi ketika Yesus memilih untuk disalib, tentu Simon sangat kecewa karena mimpi dan harapan hidupnya seolah direnggut dan musnah. Disinilah kita dapat melihat kesediaan Simon tetap ingin belajar
menerima realita yang benar-benar tidak sesuai dengan mimpinya. Ketika Simon tahu realita dari jalan yang ia pilih, ia tidak langsung mundur, atau ia tidak langsung memilih jalan yang lain. Karena Simon semakin sadar, ternyata jalan bersama Yesus lebih baik dari jalan yang ia pilih sebelumnya. Ternyata bukan peperangan menjadi kunci kemenangan, melainkan kasih Yesus di kayu salib. Simon berani untuk melihat, mempertimbangkan, dan memilih jalan yang baik meski tidak sesuai dengan visi kelompoknya, yaitu visi orang Zelot. Ia berani tampil beda untuk memilih apa yang tidak dipilih oleh mayoritas orang-orang Zelot itu. Ketika kita tahu hal yang baik, kadangkala kita ragu untuk melakukannya karena mungkin tidak ada yang mau melakukan itu sebelumnya. Kita tidak berani untuk tampil beda. Mari kita beranikan diri untuk mengambil aksi nyata dari keputusan kita. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga siap merangkul realita yang mungkin sudah tidak seperti yang kita harapkan. Mari, beranikan diri untuk mempertimbangkan segala sesuatu, seperti Simon, orang Zelot yang tetap setia pada jalan Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Thank you.